Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Baik, yang terus menjaga memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan sajalah pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak ya Tuhan atas berkat-Mu bagi kami. Pagi ini kami siap untuk merenungkan firman-Mu, bantu kami untuk mengertinya dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Menghakimi Perkara Orang yang Hidup. Ayat intinya diambil dari Wahyu 3 ayat yang ketiga. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Keterangannya, pada saat yang ditentukan untuk penghakiman akhir 2300 hari, pada tahun 1844 mulailah pekerjaan penghakiman dan penghapusan dosa-dosa. Semua orang yang pernah menyandang nama Kristus untuk diri mereka sendiri harus melewati masa penelitian melalui penyelidikan yang cermat. Baik yang masih hidup dan yang sudah mati harus dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Wahyu 20 ayat yang ke-12. Hakim itu berkata, semua orang akan dibenarkan oleh iman mereka dan dihakimkan oleh perbuatan mereka. Dosa yang tidak disesali dan tidak ditinggalkan tidak akan diampuni dan tidak akan dihilangkan dari buku catatan, tetapi akan berdiri menjadi saksi melawan orang yang berdosa itu pada hari Allah. Akan ada peperangan yang sengit bagi semua orang yang hendak menaklukkan kecenderungan-kecenderungan jahat yang mau menguasai. Pekerjaan menyediakan diri adalah pekerjaan perorangan. Kita tidak diselamatkan secara beregu. Kesucian dan penyerahan seseorang tidak dapat mengimbangi mutu di dalam diri orang lain. Walaupun segala bangsa harus melewati penghakiman di hadapan Allah, namun Ia akan memeriksa perkara setiap orang dengan ketat dan penyelidikan yang cermat seperti yang tidak dapat dilakukan oleh manusia di bumi. Masing-masing harus diuji dan didapati tanpa cacat atau celah atau lain sebagainya. Penghakiman itu kini sedang berlangsung di tempat kudus di atas. Sudah bertahun-tahun lamanya pekerjaan ini berlangsung. Segera tidak ada yang tahu betapa segeranya. Penghakiman itu memeriksa perkara orang yang hidup. Di hadirat Allah yang menggetarkan hati, kehidupan kita akan dilihat. Pada saat ini di atas semua orang lain penghakiman itu menghimbau setiap jiwa untuk mencamkan nasihat juru selamat. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak mengetahui bila manakah waktunya tiba. Markus 13 ayat yang ke-33. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Wahyu 3 ayat yang ketiga. Menghakimi perkara orang yang hidup. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas menekankan bahwa setiap orang akan dibenarkan oleh iman dan dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Dan setiap perbuatan kita apabila itu tidak disesali, tidak diakui di hadapan Tuhan dan tidak ditinggalkan, maka perbuatan itu akan bersaksi menentang kita pada hari penghakiman tersebut. Untuk itu, pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali. Mari akui segala cacat tabiat kita. Akui itu di hadapan hadirat Tuhan. Tinggalkan, sehingga dengan pertolongan Tuhan ketika catatan dosa kita dihapuskan dari kitab kematian,
maka kita semuanya akan dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan dan didapati tidak bercacat dan bercela ketika Kristus datang di kali yang kedua. Semoga Tuhan menyanggupkan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak atas berkat-Mu bagi kami. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bantu kami untuk mengertinya lebih dalam dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Secara khusus kami mohon ampun akan segala dosa kekurangan kami, sehingga kami semua bisa dilayakkan di hadapan hadirat Tuhan, dan kami semuanya bisa kedapatan tidak bercacat dan tidak bercela ketika Engkau datang di kali yang kedua. Ya Tuhan, dalam setiap perjuangan iman di dunia ini, bantu kami untuk terus peka mendengar suara Tuhan. Bantu kami untuk bisa menghidupkan agenda-Mu dalam kehidupan kami. Bantu kami siap menerima roh hujan akhir dan kiranya materai Allah yang hidup menjadi bagian kami semuanya. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.